me how you feel in every way. Don't remind me of all the BS you could say. I'm done being chained, done with your games, done being played for your entertainment. I'm not yours, 'cause you're nothing but an expired exit from my life. An expired exit from my life. I thought your love, I thought your heart was poison from the start. An expired exit from my life. Jangan lupa komen, share, dan subscribe serta lonceng notifikasinya dinyalakan. Oke, sampai ketemu besok masih di Bali. Bye bye. Oke, selamat datang lagi di chapter kedua part ketiga. Jadi Imlek udah selesai, udah lewat, muncul lagi masalah. Sebenarnya aku bukan mau mencari masalah atau mencari ribut ya, tapi karena dari dia yang masalah kecil dipeributkan dan sifatnya kayak kementeran, kayak kanak-kanak, nggak dewasa, kayak bermanja-manja. Sementara kita status kita udah suami istri udah bukan kayak orang lagi pacaran, tapi kelakuannya kayak macam lagi pacaran ingin bermanja-manja. Jadi aku kayaknya geli, aku jadi kayaknya ini orang kok kayak gini ya sifatnya, soalnya dia lebih dewasa dikit dong, ya kan. Jadi chapter kedua part ketiga, nah sudah selesai lewat Imlek. Jadi dia aku waktu malam minggu dia kan nggak pulang, jadi aku biasanya adik aku ngajak keluar makan. Jadi adik aku ngajak keluar makan sama pacarnya. Jadi aku bilang, yuk kita pergi makan sekalian sama mama, ya kan, sekalian ngajak mama. Jadi kita satu mobil sekalian pergi jemput pacar adik aku, mama sama aku sama si Pukima ini. Jadi udahlah kita pergi makan. Jadi kau sebagai, menurut teman-teman ya, kau sebagai menantu yang baik, mertua mau nyebrang jalan itu kayak gimana? Kalau menurut aku, kamu itu menantu yang baik, pasti kamu gandeng dia, bantu tuntun dia nyebrang, betul kan? Ini enggak ditinggalkan mamaku, aku lihat mamaku ditinggal, udah aku pergi gandeng mamaku nyebrang, otomatis aku nggak pegang dia. Malamnya sampai kamar dia ribut lagi. Kamu tadi kenapa gandeng mama kamu, nggak gandeng aku? Aku bilang, ya mamaku udah tua, soalnya kamu sebagai menantu, ya sadarlah, kamu asalnya gandeng mamaku, baru nyebrang, bukan aku. Itu baru kamu menantu yang baik. Bener gak yang aku ngomong? Coba tulis di kolom komentar, bener gak? Jadi aku saking gondok, dia kayak ibarat nggak suka dengan mamaku. Ya aku sebagai anak ya, aku kasih tahu mamaku, nah ternyata dia kayak gini, aku bilang. Tapi gara-gara kasus itu, mama aku tidak mau keluar sama aku lagi. Setiap kayak aku ngajak, ayo kita semua pergi makan, mama aku tetap nggak mau lah kalian yang pergi, nggak mau kalian ngajak pergi. Ya, aku sebagai anak laki-laki kayaknya kan sedih kalau mamaku sendiri di rumah malam minggu, aku enak-enakan dengan istri aku. Ya nggak mungkin, aku harus membagi dong. Mau pergi sama-sama pergi, nggak mau pergi nggak usah pergi. Terakhir aku putuskan begitu. Aku bilang sama adik aku, kalau kamu mau pergi dan pacar kamu silakan pergi, nggak usah ngajak. Kalau mau ngajak, mama nggak mau ikut, aku pun nggak mau ikut. Di depan si Pukima itu aku langsung ngomong, tidak usah pergi semua, di rumah saja makan itu sayur apa adanya aja. Dari situ aku mulai setiap malam minggu tidak akan keluar. Aku kerjain dia, karena dia perlakukan mamaku seperti ini. Dia sudah berani memperlakukan mamaku seperti itu, ya. Jadi aku nggak terima, aku permainkan dia lagi. Kita lihat siapa yang bertahan. Nggak sampai di sana, tiba-tiba mamaku kan dapat sponsor dari abang dia, abang mamaku kan, ke luar negeri lah pokoknya, nggak perlu sebut lagi lah. Jadi waktu itu adik aku ngajak keluar lagi, kan mamaku nggak ada. Ya udah, aku ikut loh, aku bilang udah ikut. Jadi sebelum pergi makan, kami ke Medan Fair.
tahu kan Medan Fair, kalau orang Medan tahu kan Medan Fair itu di mana kan. Jadi udah sampai ke Medan Fair, rupanya aku sama si Pukima ini di belakang, adik aku di depan sama ceweknya. Jadi pas ada pameran rumah contoh yang miniatur itu pameran, jadi adik aku dan pacarnya lihat rumah. Aku udah tahu, bagus kau, aku bilang, kau lihat kayak gini, dalam hati aku ya, kau lihat kayak gini bagus kau. Ini kesempatan aku tes dia sekali lagi, bener matre atau enggak? Pasti matre, pasti matre, bener-bener matre atau enggak? Ternyata si Pukima ini gandeng aku gandeng dia, pokoknya saling bergandeng lah. Itu adik kamu mau beli rumah ya? Dia bisik-bisik. Aku bilang nggak tahu, mungkin, aku bilang ya mungkin. Wah, uang dia banyak ya? Nah, dari sana aku bilang mungkin ya, uang dia banyak ya. Nah, dari sana aku udah nangkap ini cewek memang matre. Maaf cakap kayak lonte, ada uang baru sayang, nggak ada uang kau ditendang ya. Kau mau dibilang lonte ya memang lonte menurut aku ya. Maaf ya kalau aku agak kasar, karena memang di posisi aku ini mungkin kalian nggak pernah mengalami hal seperti ini. Tiap bulan selalu ada masalah. Jadi mungkin agak kasar ya. Kalau memang kalian suka dengan cerita aku, boleh tetap nonton. Kalau nggak suka skip atau dislike, terserah ya. Tapi aku merasa puas aku bisa mengungkapkannya di konten aku sendiri ya. Jadi aku bilang mungkin ya karena apa ya, karena dia lihat rumah mungkin dia mau beli. Wah, uang dia banyak ya. Ya nggak tahu, aku bilang kan. Jadi kamu nggak beli rumah? Aku bilang mana ada uang aku. Aduh, tiap bulan habis gitu banyak, aku bilang. Baru nikah, baru apa-apa semua habis. Tahu respon dia kayak gimana? Misal ganteng kayak gini, gini, dia langsung pergi ke tempat lain. Ibarat ini tangan kamu langsung ini kayak gini, misalnya lagi langsung dikiniin, paham ya? Lagi gandeng langsung dikiniin. Aku sampai terkejut, jujur aku sampai terkejut. Bentar, aku ambil boneka aku. Ini boneka aku nampak unik banget. Jadi kayak gurita Siambiniaga ya. Siambiniaga kan octopus ya. Nah, aku nampak aku beli. Bukan karena aku suka boneka, tapi karena uniknya nih. Nah, ini di sini pas aku ke Korea. Nah, ini ada cerita lagi nanti di Korea. Jadi, nah ini. Jadi dia langsung hempas tangan kamu kayak gini. Gitu. Aku saya terkejut. Jadi nggak di situ aja, habis itu dari Medan Fair kita pergi makan, dekat-dekat sana ada rumah makan kayak pecel lele atau apa gitu. Jadi kita makan. Jadi aku duduk di sini, dia duduk di sini. Adik aku di sini, ceweknya di sini. Jadi cewek dan cewek, cowok dan cowok. Jadi pas makan aku pesan, mau makan apa ya? Ya udah pesan-pesan lah, pesan ya kayak biasa lah ya kan, pesan-pesan. Aku yang bayar, adik aku yang bayar, bagi dua kita kan, yang cowok bayar lah pokoknya. Jadi udah pesan-pesan, mulai lagi cari masalah. Itu yang tadi saya bilang, manja, kementelan, lebay, tidak ada dewasanya kayak kanak-kanak. Otomatis beda, orang pacaran dan orang nikah, cara komunikasinya pasti udah beda ya. Jadi adik aku tanya ke ceweknya, kau mau tambah gak? Kau haus gak? Mau pesan lagi gak? Ya wajar itu dia, adik aku perhatikan cewek dia, wajar, menurut aku wajar, terserah dia kan. Datang si Pukima ini, kau nggak tanya aku mau tambah nasi atau enggak? Kau nggak tanya aku mau minum atau enggak, haus atau enggak? Aku bilang, aduh Pukima, kalau kamu haus ya pesan, aku bilang. Toh aku yang bayar, apa aku ada larang kamu? Ya kamu harus perhatian sama aku juga. Aduh, aku bilang kita ini bukan pacaran lagi kok, kita ini udah suami istri, udah agak dewasa. Kakak aku aja pun nggak pernah kayak gitu, nggak pernah sama abang ipar aku. Kamu nggak tanya aku? Aduh, pusing aku dapat Pukima kayak gini. Dapat, aku bukan ini ya, aku tipe orangnya ya kita harus berpikir dewasa lah ya, berpikir dewasa. Nah, aku refresh banget ya, ada chapter ke pertama atau kedua yang aku lupa kasih tahu ya. Waktu dia, kalau mungkin teman-teman masih ingat di chapter pertama atau chapter kedua, part pertama atau part kedua yang dia pulang sama seminggu tidak mau balik itu, aku kan pergi jemput dia. Aku bilang sama dia, kalau bisa jangan asik pulang ya, jangan asik pulang, nggak enak. Aku bilang dilihat sama tetangga ya. Terus aku bilang jangan seperti sepupu aku ya, karena sepupu aku ya kayak gini juga
Karena bedanya sepupu aku istrinya berduit, duitnya banyak ya, gak berseri mungkin ya anak orang kaya. Jadi sepupu aku itu dia udah married, istrinya pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, aku nggak pernah jumpa ada mertuanya. Nah, kayak gini lah. Jadi aku bilang, kau jangan seperti sepupu yang satu itu, aku bilang. Tahu dia jawaban dia di mobil apa? Maksud lu apa katanya? Maksud lu apa? Aku bilang maksud lu apa? Ya maksudnya jangan sampai kayak dia. Gara-gara hal kayak gini jadi pisah. Tahu dia bahasnya apa? Abang aku aja kasih kakak ipar aku, masa abang dia kasih istrinya tiap hari pulang ke rumah dia. Masa abang dia kasih istrinya asli pulang ke rumah mamanya gitu lah. Jadi dia kan bawa nama abangnya, bawa nama kakak aku. Aku bilang kakak aku married ya udah 30 tahun, bukan 30 tahun ya, udah berapa tahun ya? Udah berapa tahun ya? Udah lama banget lah. Dari hari pertama married, besok-besok aku tidak pernah pulang ke rumah aku. Tidak pernah nginap, pulang ke rumah nginjak pun tidak pernah. Aku bilang sama dia, cuma kamu aja yang aku kasih hari ini nikah, besok kau pulang, asik pulang sampai nginap. Kakak aku tidak pernah. Bahkan kalau dia mau ke rumah kemari, dia bawa suaminya. Atau kebanyakan cuma di depan pagar jemput mama aku, mak kita pergi, udah pergi gitu aja. Tidak pernah nginap, tidak pernah pulang kemari. Kecuali Imlek. Ya Imlek dia datang kemari jenguk, itu lain cerita. Itu hari besar. Ini enggak hari besar, enggak apa, pulang terus. Terus dia bilang apa? Jadi maksud kamu, aku harus ikut peraturan abang ipar kamu. Aku putar balik otak aku kan. Nah, aku balas balik. Jadi maksud kamu, aku harus ikut abang kamu gitu, yang asik kasih istrinya pulang. Kalau gitu kau nikah dengan abang kamu aja, aku bilang. Kau nikah dengan abang kamu, ya kau di sana aja, aku bilang. Gak usah kemari, aku bilang. Betul gak? Kalau kau mau ikut cara abang ipar kamu, abang kamu itu yang kasih kakak ipar kamu asik pulang, kau nikah dengan abang kamu aja, aku bilang. Gak usah nikah dengan aku. Kalau kamu nikah dengan aku, kau ikut peraturan aku. Betul gak? Coba tulis di kolom komentar. Nah, itu aku refresh balik. Tadi yang tadi udah di rumah makan itu, dia kan ini minta ditanyain gini-gini, aku bilang jangan kayak gitu, aku bilang kakak aku aja pun nggak sampai kayak gitu, nggak ada komentar yang kau nggak tanya aku. Waktu itu aku sangat emosi, aku bilang kau nggak tanya aku, mau disuapin atau enggak? Soalnya kau tanya kau bilang, aku bilang hasil Pukimak, kau soalnya kau tanya aku, yang suapin aku dong, biar aku suapin kamu, aku bilang. Makan kayak gini aja mau ke permasalahan, aku bilang ya makan aja lah, udah nggak usah komentar, aku bilang makan, yang penting aku nggak minta kau bayar, udah selesai, itu aja aku bilang. Lalu ngamuk, nggak senang, udah nggak senang, aku pun nggak mau respon lagi, nggak mau respon dia. Masuk bulan berikutnya lagi, aku punya riwayat penyakit yang mungkin orang tidak tahu ya, dan tidak perlu aku kasih tahu. Jadi waktu itu aku ini setiap 2 bulan sekali mamaku sekali check up, aku pun sekali check up. Jadi setiap check up aku bawa adik aku, karena adik aku bisa jaga mama aku. Kalau aku mungkin bisa jaga diri aku sendiri ya. Jadi aku bawa adik aku untuk jaga mama aku mungkin ada yang jaga. Jadi aku bilang sama dia, kau pulang ke rumah mama kamu, aku mau ke luar negeri check up dengan mama dan adik pergi check up. Bulan pertama biasa-biasa, bulan kedua pergi cek lagi, bulan ketiga cek lagi. Dia bilang tahu apa, kau banyak kan penyakitnya, bagusan gak usah nikahin kamu, katanya. Udah berapa kali dia membuat kesalahan dan menyakiti hati aku, maka aku bilang aku dendam sampai bawa mati, dendam itu sampai aku bawa mati. Nah itulah dia bilang, kau tahu kamu penyakitan kayak gitu, kau banyak kali penyakitnya, kau tahu kamu penyakitan kayak gitu, bagusan gak usah nikahin kamu. Itulah jawaban dia. Jawaban yang nggak dewasa ya, kayak ibarat dia menganggap aku seperti ATM berjalan dia atau apa, saya pun kurang tahu lah. Jadi waktu itu aku udah malas ngomong sama dia, aku udah tidur, aku pun nggak mau lihat dia ya. Pokoknya dia kepala di sana, kepala aku di sini, aku nggak mau lihat dia lagi, tak capek ya. Tinggal tunggu pecahnya saja, tinggal tunggu, ibarat kayak bom waktu tinggal menghitung waktunya mundur, meledak, selesai. Nah, kayak gitu lah. Jadi udah gitu terus entah masalah apa dia sampai bilang kau ini
kayak anjing lah, ya cowok itu semua anjing atau nggak hati aku. Kau ngomong kayak gini kayak tidak menunjukkan sifat seorang istri atau mungkin seorang wanita. Kau ngomong sekasar ini, aku pun bisa sekasar itu loh. Tapi jangan sakit hati. Ya, kau mau sama-sama kasar jangan sakit hati. Nah, jadi dari situ mama aku, kami udah pulang dari luar negeri, udah check up. Seperti biasa, aku bilang Sabtu nggak keluar jalan-jalan, nggak pergi makan. Ya, nggak pergi makan, nggak apa sengaja. Aku tetap ingat peraturan yang ku buat, yang ku ucap tetap ku jalankan, tidak pernah ku langgar. Jadi mami gua, aku nggak mau keluar sengaja. Aku bilang, mak masak apa ini? Ya udah makan itu aja, aku bilang sengaja. Biar hemat sekalian, biar aku kerjain dia sekalian. Mau sama-sama ngerjain kan? Kita lihat lah siapa apa. Jadi udah gitu dia makan-makan. Pas jumpa kena hari libur, bukan di hari Minggu, jadi dia nggak bisa pulang karena perjanjian yang kita buat Minggu saja dia boleh pulang, hari biasa nggak bisa. Ya, kalau mau dia pulang pergi sendiri, ya datang sendiri. Nah ini pas hari liburnya tadi hari Kamis atau Rabu saya nggak ingat lagi. Jadi mama aku duduk di ruang tamu, dia bilang, Pukima, itu kamar kalau ada waktu ya dibersih-bersih lah, perabotnya biar abunya nggak lengket. Ya aku bilang, ya udah Pukima kau bersihkan lah itu semua, itu spray pun ganti apa semua. Tahu dia duduk di kamar cuma duduk bengong, nggak bisa ngapa-ngapain, ganti spray pun nggak bisa, ini apa bantal, sarung bantal semua pun nggak bisa, mesti tunggu aku. Jadi istri macam apa itu? Ya macam lonte, jujur aku bilang macam lonte, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku habis 250 juta buat masuk lonte Pukima yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang buat tensi aku naik terus, ya. Jadi yang ada dia telepon ke mamanya. Dikira aku nggak dengar, Jadi aku pas naik ke atas, pintu kamar terbuka. Dia bilang, mak, aku cuma di rumah aja, nggak dikasih keluar. Aku terdengar, aku masuk ke dalam. Masuk kau apa? Aku bilang, nggak kasih kau mau keluar ya keluar, tapi kerjaan rumah selesaikan dulu, jangan langsung pergi kayak gini. Aku bilang, kalau pekerjaan rumah kamu nggak bisa selesaikan, mesti aku selesaikan. Jadi apa gunanya aku nikahin kamu? Aku bilang gitu. Bener gak? Jadi dia ibarat dia mau pergi jalan-jalan, kerjaan rumah aku selesaikan. Kan nggak mungkin. Nah, terus dari cara dia ngepel saja kulihat, itu pun tidak becus. Saya nggak tahu, mungkin di rumah dia kayak gitu atau apa, saya kurang tahu ya. Ini ember. Aku kasih tahu, ini ember. Ada air. Ya, ada air. Jadi ember di air ini, air yang di ember ini udah dia pakai untuk ngepel. Otomatis airnya kotor. Jadi dia ambil kain lap meja ini, dimasukkan ke ember ini, dibilas kainnya, dilap lagi ke meja. Bodoh gak kerja kayak gitu? Bodoh gak? Ini orang bisa kerja atau nggak sih sebenarnya? Masa ngepel, masa air pel dicampur untuk lap meja. Jadi air yang udah kotor yang ada di ember ini dibilas, dipakai kainnya dimasukin, dibilas untuk lap meja. Bayangkan lah, bodoh nggak? Udah gitu, sampah-sampah dia di kamar aku ini, kalau tidak ku suruh buang, tidak buang. Mesti ku suruh buang sampai menumpuk bekas dia lap apa kosmetik, apa segala macam. Nah, mesti suruh buang. Kalau enggak numpuk. Ya, numpuk. Joroknya minta ampun. Aku sebagai cowok kok jadi aku seperti kayak cewek ya. Enggak tahan aku lihat kamar aku ini sejorok itu, ya. Jadi setelah itu, setelah dia bilang kayak gini, aku udah ribut sama dia, aku langsung turun ke bawah. Aku bilang sama mama aku, nggak beresnya, gue bilang, ya nggak beresnya satu ini, asal ngomong, dibilangnya aku tahan dia, nggak kasih dia ya dia mau kelas silahkan, aku nggak larang, aku fair aja, dan aku percaya dia, ya aku percaya dia tidak mungkin selingkuh atau segala macam, tapi jangan mengarang aku keluar dengan teman fitness aku. Jadi pernah sekali aku tes dia, aku pergi dengan teman fitness, udah pergi, dia bilang apa, kau pergi sama siapa? Aku bilang teman fitness, siapa gini. Teman fitness kan ada cowok ada cewek. Ya pas kebetulan pergi dengan teman cowok. Dibilangnya, kamu gay ya? Dengan teman-teman cowok gitu. Aku diam aja, nggak mau aku respon dia. Terus aku pergi dengan cewek-cewek juga.
kamu selingkuh ya? Aku diam aja. Aku nggak mau bahas dia, aku diam aja. Kapan lah kau gak berak malam? Nah, kau sampai saya ngomong kapan lah kau gak berak malam, itu artinya siap-siap lah kau kubalas balik. Gak lama kemudian dia pergi dengan teman fitness juga. Nah, dia juga ikut fitness. Sejak aku fitness dia pun ikut fitness, dan dia tipe orangnya maaf cakap beda jauh dengan saya. Aku nggak pernah minta pin BB, kalau dia sibuk minta pin BB. Teman-teman aku semua pinnya diminta. Aku ini cewek kan murahan banget ya, sampai harus minta, pin kamu berapa? Pin kamu berapa? Padahal kau masih kenal dia, baru kenal, udah minta pin BB. Bayangkan lah, ibarat aku baru kenal kamu di satu tempat, langsung minta nomor WA. Orang ini aneh atau apa? Pasti gitu. Ini dia nggak tahu malu, tinggal minta. Ya udah, dia pergi dengan teman fitness dia juga. Nah, jadi aku bilang, aku bahas balik. Kau kemana? Pergi. Sama siapa? Ini, aku kan tahu teman fitnessnya siapa. Aku tahu karena aku lebih lama di sana. Aku tahu, oh, kau selingkuh ya? Kenapa kau ngomong gitu? Ya. Kalau kamu tanya kenapa ngomong begitu, kenapa kemarin kau tanya aku begitu? Jadi, aku paling suka omongan orang itu jadi bumerang untuk dia. Paham ya? Jadi kalau lain kali kalau ada orang ngomong dengan aku, harus hati-hati. Jadi, omongan itu bisa jadi bumerang untuk, maaf cakap, kalau Anda ngomong dengan aku yang bisa menyakiti aku, itu bisa jadi bumerang untuk kamu juga. Ya, jadi waktu itu dia bilang, kamu kok ngomongnya gitu? Loh, kamu aja bisa ngomong kayak gitu ke aku, kenapa aku nggak bisa? Enggak, aku ngasih siapa juga. Berarti kamu lesbi. Aku bilang, kamu pasti lesbi. Gue bilang, enggak. Jadi kemarin aku pergi dengan cowok, kau bilang aku gay. Aku pergi dengan cewek, kau bilang aku selingkuh. Sekarang kau pergi dengan cowok, aku bilang kau selingkuh, kau nggak terima. Ya, sekarang kau pergi dengan cewek, aku bilang kau lesbi, kau juga nggak terima. Jadi lain kali kau ngomong itu pakai otak. Aku bilang, pakai otak. Jaga perasaan orang, jangan asal-asal ngomong, mikir dulu baru ngomong. Mikir, ngomong, jangan langsung ngomong. Nah, begitu kan langsung nggak terima, ribut lagi. Terserah, mau ribut silakan. Aku nggak takut karena aku udah males. Nah, masuk lagi bulan berikutnya. Aku kasih yang tadi aku bilang cak begitu udah selesai, tiba-tiba aku disponsori, ya, bukan sombong ya, mau ke Korea. Aku sebenarnya nggak orangnya nggak berani naik pesawat lama-lama ya, yang durasi yang lama, takut. Jadi waktu itu masih sering, kalau teman-teman masih ingat, itu masih sering banyak pesawat jatuh, yang MH370, yang AirAsia jatuh, dan teman-teman pokoknya banyak banget. Nah, itu berdekatan semua. Jadi waktu itu dapat sponsor ke Korea. Sebenarnya itu tiket untuk kakak aku, abang ipar aku, mama aku, kakak aku. Tapi kakak aku tidak jadi pergi, ganti nama ke aku. Jadi kami bertiga. Jadi mama aku bilang, kau jangan bilang sama si Pukima itu dulu, belum tentu jadi. Ya udah, oke lah. Aku mau orangnya bukan suka umbar-umbar. Aku mau ke Korea ya, aku mau ini ya. Aku nggak. Aku diam-diam aja. Aku nggak seheboh dia. Nggak. Aku mau ini mau nggak. Aku biasa. Udah, aku bilang. Terus urus visa gini-gini, udah selesai, pergi foto, udah selesai. Ternyata seminggu atau 2 minggu sebelum berangkat, visa dapat ternyata. Abang ipar aku yang urus karena dia berduit, perusahaannya banyak, jamin aku pergi. Jadi bang, berangkat jadi pergi. Jadi aku bilang sama si Pukima ini lagi, aku itu 2 minggu sebelumnya visa udah keluar, tapi aku nggak mau kasih tahu dia. Aku orangnya ngeyel. Kau ngeyel, aku lebih ngeyel lagi. Kau keras kepala, aku lebih keras lagi. Ya, lihat batu siapa yang paling cepat pecah. Kawan pecah atau kawan pecah? Saya jamin kau duluan pecah. Ya, keras aku, keras kamu nggak sekeras aku. Ya, keras kamu kayak gini, keras aku lebih keras lagi. Ya, jadi gue bilang sama dia, lusa aku mau ke Korea. Bilang, aku mau ke Korea. Dia terkejut. Sama siapa? Aku bilang, sama abang ipar aku, sama mama. Aku bilang, kok tiba-tiba? Bukan tiba-tiba sih, sebenarnya pun jauh hari udah tahu nih. Aku bilang, sengaja aku panasin dia. Tahunya, cuman belum pasti visa entah keluar atau enggak. Ternyata udah keluar 2 minggu yang lewat. Ini baru ingat, aku bilang, kasih tahu kamu. Karena udah mau berangkat baru ingat. Padahal sengaja aku gitu, panasin dia. Jadi aku bilang,
aku pergi sama entah 8 hari atau berapa hari aku udah agak ingat. Pokoknya kita ada ke Singapura lagi lah. Singapura 3 hari 2 malam atau apa, saya agak ingat. Jadi aku bilang kau pulang ke rumah. Kan adik aku di rumah sendiri, nggak enak dong masa adik dengan istri aku dengan istri lagi, dengan si Pukima itu di rumah. Jadi aku bilang kau pulang aja ke rumah mama kamu itu. Udah pulang. Jadi aku pergi ke Korea sengaja, itu masih pakai BB. Pos lah, fotoku buat dia ini panas ya kan. Nah, aku nggak mau chatting sama dia lagi, aku post aja. Udah di post pulang dari Korea, ternyata mama aku dapat sponsor lagi ke luar negeri lagi. Nah, memang kami miskin, tapi waktu itu kami ya boleh dibilang beruntung dikit lah, ada yang sponsor ke luar negeri. Jadi rupanya aku pulang dari Korea, mama aku ke luar negeri lagi. Ke luar negeri, adik aku dapat sponsor lagi ke luar negeri lagi. Dan abang ipar aku ternyata mau ke luar negeri lagi. Jadi semua pergi, tinggal aku lah di kota aku. Jadi udah sampai di kota aku, ternyata mertua kakak aku yang cowok cewek pun pergi ke luar negeri semua, nggak ada di Medan. Terakhir kakak aku bilang, kamu nginap di rumah kami aja lah, jaga keponakan kamu itu lah. Keponakan aku tinggal, tidak ikut pergi, kan masih kecil. Jadi aduh gimana, itu Pukima itu suruh pulang aja dulu, nggak usah nginap dulu sih, karena rawan, depan rumahku rawan rampok. Jadi kalau dia cewek buka tutup pintu, takut ada ya dirampok, kan kasihan juga. Waktu itu aku masih punya hati dikit lah, ya walaupun cuman 0,00 sekian persen lah. Jadi aku bilang, kau jangan pulang dulu lah, kau baik ke rumah mama kamu dulu, karena aku mau lanjut nginep ke rumah abang ipar aku, mau jaga keponakan aku. Baru mau tidur aja, itu pun aku tidur di ruang tamunya, bukan ruang tamu kok, orang tahu, di kamar tidurnya rumah abang ipar aku itu pun aku nggak berani serak-serakinnya. Aku cuma tidur bukan di kamar tamu, di kamar adiknya kebetulan lagi di luar negeri ya. Aku tidur sini aja, sedikit aja, nggak berani sampai selasak gitu lah. Jadi baru mau tidur, si Pukima itu BBM, kita pisah aja lah. Aku nggak kaget, waktu itu aku nggak kaget. Aku udah memang sengaja aku tunggu momen ini. Aku buat dia sampai tunggu dia buka suara. Jangan aku buka suara, aku nggak mau. Nanti dikiranya aku ngusir dia. Tahu lah, mulut dia macam pepek, macam pepek. Nah, atas bawah bunyi terus. Aku nggak mau, aku diamkan. Kita pisah lah. Kenapa aku bilang? Aku nggak bahagia. Jadi definisi bahagia kamu kayak gimana? Tahu jawaban dia apa? Definisi bahagia aku jalan-jalan ke negeri, katanya. Aku bilang, kau gitu kau kawin aja dengan itu bapak-bapak yang banyak duit, yang udah mau mati, yang tinggal warisan. Jadilah istri kedua, istri ketiga terserah, yang penting dapat warisan, kau kawin lah sekarang. Aku bilang, ya udah kau mau pisah aku bilang. Habis itu aku kasih tahu lah sama kakak aku, kak, ini si Pukima ini mau pisah. Kakakku udah capek, udah terserah dia lah, yang penting mamanya tahu. Aku bilang, aku belum tanya, aku tanya, mama kau tahu? Tahu. Oh udah, mamanya tahu, aku bilang sama kakak aku kan, tahu. Ya udah selesai, aku bilang kan. Terus kakakku bilang, kau ke rumah dia biar sama mamanya. Ya udah, aku bilang, aku langsung dari rumah abang ipar aku tembak ke rumah dia. Dia pun nggak ada di tempat, pergi jalan-jalan lagi. Nah, pokoknya pergi macam itu, lonte cari apa saya nggak tahu lah, pergi terus lah pokoknya kan. Berhura-hura apa gimana saya nggak tahu lah. Saya di sini capek-capek, dia berhura-hura, dikit-dikit ngomong nggak ada duit nggak usah nikah, nggak ada duit nggak usah nikah. Jadi terakhir aku pergi ke rumah mamanya, bilang, mak, si Pukima ini mau pisah. Ya udah pisah katanya, mau gimana lagi. Aku bilang, tolong buat surat lah. Mamanya bilang, untuk apa buat surat? Kan nggak ada surat nikah. Ya, buat keterangan dong bahwa dia yang minta pisah. Jangan nanti di belakang dia umbar-umbar dibilangnya aku usir dia, aku paksa pisah, aku tidak terima dia. Aku nggak mau terdengar isu-isu seperti itu. Aku bilang kan, nggak usah lah gini. Terus aku bilang, tuh mamanya ungkit masa aku ke Korea. Dan lagian kamu ke Korea pun bukannya ngajak dia. Aku bilang, loh mak, aku ke Korea saja dapat sponsor. Dapat sponsor dari abang ipar aku. Itu pun karena kakak aku nggak jadi pergi.
Itu harga tiket ke Korea bukan murah, Mak. Aku bilang, itu 8 juta sampai 10 juta. Coba sekarang kalian cek harga tiket ke Korea berapa. Ya, 8 juta nggak kemana. Ya, itu masih tiket. Hotelnya gimana? Tukar uang apa, nggak usah jajan di sana. Hah? Jadi, bawa apa? Maaf cakap cuma bawa ini. Bawa badan gitu doang. Kan nggak mungkin, aku bilang. Aku saja dapat sponsor, aku bilang. Terus dia mengungkit lagi mamanya, masa aku nginap di rumah abang ipar aku itu. Kamu kok nggak ngajak dia nginap? Aku bilang, Mak, aku aja tidur di kamar adiknya. Itu pun aku tidur, usahakan tidak sampai berantakan tempat tidurnya. Nggak mungkin aku bawa istri aku nginap di kamar adiknya, aku bilang. Yang sopan dikit lah, Mak, aku bilang. Aku udah capek lah, Mak, aku bilang. Udah capek aku. Udah, dia mau pisah-pisah terserah. Yang penting, ini dia minta, bukan aku. Ya, oke, pisah. Bilang kan, oke, udah pisah. Nggak lama kemudian si Pukima ini ke rumah aku. Dia bilang mau tunggu mama pulang, kan mama aku ke negeri. Tunggu mama pulang, aku mau pamitan. Ya udah, terserah. Rupanya pas aku kerja, dia kan ada pegang kunci rumahku. Rupanya dia curi-curi mau pindah. Aku nggak kasih. Pas itu hari besar juga, besoknya hari besar. Hari ini hari kerja dia udah pindah sebagian. Hari besarnya dia mau pindah lagi. Aku bilang, loh, tapi katanya mau tunggu mama. Enggak lah, aku mau langsung pindah. Ya udahlah, aku bilang, angkat lo ini semua, angkat. Nanti aku katanya nanti malam minggu aku mau datang ambil sisa-sisa barangnya. Ya udah, terserah, aku bilang kan. Ya udah, waktu dia mau keluar, aku bilang, kunci rumah mana? Dikiranya aku bodoh atau pikun ya. Aku bilang, kunci rumah mana? Jangan kau bawa pergi. Enak kali kau bawa pergi, berarti kau bisa sesuka hati kau masuk rumahku. Kau kira nih hotel atau apa? Aku bilang, kembalikan kuncinya. Udah kembalikan, cincin kau mana? Aku bilang, cincin. Aku bilang, cincin kembalikan. Cincinnya aku tarik. Nah, tarik, kau mau pergi, terserah. Begitu, pas besoknya mamaku pulang. Aku belum ngomong dengan mamaku. Mamaku bilang, kok sepi? Si Pukima itu mana? Minta pisah, aku bilang. Aduh, mamaku, aduh. Ini. Udah, Mak, capek, aku bilang. Aku capek, aku bilang, gak usah dibahas lagi lah. Dia mau pergi lah. Jadi, mama aku bilang, barangnya udah dibawa pergi, udah dibawa sebagian. Gak ada sopan santunnya. Mama aku bilang kan, tuan rumah belum di rumah, udah langsung keluar sendiri macam ini apa gitu kan. Udah, Mak, biarin. Ternyata Sabtunya dia datang malam ya, malam minggu dia datang. Dia naik ke atas, mama aku udah di ruang tamu duduk kan. Pas tangga naik ruang tamu, mama aku tunggu di sini. Mak, mama aku bilang, ngapain kau panggil aku mama lagi? Kau usah kau panggil aku mama. Dia langsung naik ke atas. Susun barangnya. Mama aku langsung teriak, itu barang-barang kamu itu semua, jangan ada satu pun yang tertinggal di kamar anak aku, ya. Bawa pergi semua. Langsung ku jagain kamar aku, keluarkan semua barang. Pergi, gue bilang, pergi. Udah pergi, dari lantai 3 bawa ke lantai 1. Naik ke atas lagi, angkat lagi, bawa lagi. Dia minta tolong sama aku. Bantu angkat lah. Gue bilang, ngapain kau minta bantuan sama aku? Gue bilang, bukan kau bilang aku suami yang nggak bisa dipakai. Gue bilang, kan kau ngomong sendiri kan, kau ini suami yang nggak bisa dipakai. Kan kau ngomong, ngapain kau minta bantuan sama? Kau pergi angkat sendiri, gue bilang. Terakhir dia keluar, gue bilang, kau pergi. Udah, langsung kunci pintu, tutup. Terserah dia mau ke gimana, langsung tutup. Ku usir dia, rumahku pagar aku 10 meter. Ku usir dia sampai pinggir jalan, ku tutup, langsung naik. Udah, selesai, kelar. Masalah ini kelar. Jadi sebenarnya belum kelar sih, masih ada masalah berikutnya lagi. Tunggu saja di chapter kedua, part keberapa nih? Ini sekarang part ketiga, sampai lupa. Part keempat.